warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Lita Oktavi Indriani pada mata pelajaran Yoga Dasar di kelas 10. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam materi bumbu dasar pada masakan Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam materi bumbu dasar pada masakan Indonesia, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi bumbu dasar pada masakan Indonesia, kita akan belajar tentang bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bumbu dasar pada masakan Indonesia. Bumbu adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan yang digunakan dalam keadaan basah ataupun kering. Bumbu ini berasal dari tumbuh-tumbuhan dan juga biji-bijian. Ada beberapa fungsi bumbu. Yang pertama adalah sebagai penyedap rasa. Contohnya adalah bumbu yang dapat memberikan rasa manis, rasa asin, rasa asam, dan juga rasa pedas. Memberikan aroma pada masakan sebagai pembangkit selera makan, memberikan warna pada masakan, dan beberapa bumbu juga dapat berfungsi sebagai pengawet makanan serta dapat berfungsi sebagai hiasan makanan. Yang pertama adalah sebagai penyedap rasa tadi ya, memberikan rasa asin, memberikan rasa manis, memberikan rasa pedas, dan juga memberikan rasa asam. Memberikan aroma dan sebagai pembangkit selera makan. Jadi ketika kita akan membuat masakan, ketika masakan itu terasa enak, maka akan membangkitkan selera makan yang dapat menimbulkan kita untuk ingin selalu mencicipi. Memberikan warna pada masakan, contohnya adalah bunga telang yang dapat memberikan warna biru pada masakan. Selain itu, ada daun suji yang dapat memberikan warna hijau pada masakan. Ada juga yang dapat memberikan warna merah seperti buah naga dan juga bit. Klasifikasi bumbu menurut bagian tumbuhannya dibedakan menjadi 7. Ada bumbu dari bunga, bumbu dari buah, bumbu dari buah dan juga biji, bumbu dari daun, bumbu dari akar, bumbu dari batang, serta bumbu dari umbi lapis. Yang pertama adalah bumbu dari bunga. Salah satu bumbu dari bunga adalah kecombrang atau yang kita sebut dengan honje. Kecombrang atau honje terutama dijadikan bahan campuran atau bumbu penyedap berbagai masakan-masakan di Nusantara. Kuntum bunga ini sering dijadikan lalapan atau direbus lalu dimakan bersama sambal dan dapat juga dicampur pada urapan. Yang kedua, ada bunga lawang. Di Indonesia, bunga ini digunakan di beberapa daerah yang memiliki ciri khas masakan berbumbu tajam. Misalkan saja gulai dari Aceh, rendang dari Padang, dan juga masakan dari Jawa serta Bali. Klasifikasi yang kedua adalah bumbu dari buah. Contohnya adalah asam. Daging buah biasanya dipakai untuk mengasamkan makanan dan dapat juga dibuat dengan sirup. Ada juga cabai yang memberikan rasa pedas. Cabai biasanya dibuat sambal atau campuran pada masakan. Jadi untuk asam itu tidak hanya asam Jawa, tetapi juga ada asam gelubur, ada asam kandis, ada asam sunti. Dan juga untuk cabai tidak hanya ada cabai merah, tetapi ada cabai hijau, cabai rawit, serta ada cabai merah. Klasifikasi yang ketiga adalah bumbu dari daun. Contohnya adalah daun jeruk. Bentuk daun jeruk seperti 2 helai daun yang disusun menjadi satu. Penggunaan daun jeruk sering digunakan pada masakan seperti gado-gado, tom yum, rempeyek, dan juga pecel. Contoh daun yang kedua adalah daun kemangi atau basil leaf. Daun basil. Jadi daun
Dalam masakan, daun kemangi atau basil ini dapat memberikan bau yang khas seperti contohnya pada pepes. Selain itu, daun kemangi juga dapat dimakan sebagai lalapan. Bumbu dari daun yang ketiga adalah daun salam atau juga bay leaf. Daun salam digunakan terutama sebagai rempah pengharum dalam penggunaannya. Daun ini dapat dicampurkan dalam keadaan utuh, kering, ataupun segar, dan turut dimasak hingga makanan tersebut matang. Daun yang keempat adalah daun bawang. Digunakan dalam pembuatan sup, soto, dan juga martabak telur. Ada juga daun kunyit. Penggunaan daun kunyit biasanya disobek-sobek atau juga diikat dan dimasukkan ke dalam tumisan atau masakan. Salah satu khas daun kunyit adalah digunakan dalam olahan rendang. Peterseli dan juga seledri. Daun ini biasanya digunakan sebagai hiasan ataupun juga taburan di dalam makanan. Daun pandan. Daun ini biasanya digunakan dalam campuran minuman seperti minuman yang menggunakan santan, contohnya es dawet, kolak, dan juga bubur kacang hijau. Selanjutnya ada serai. Serai biasanya digunakan dalam pepes, gulai. Selain itu, serai juga digunakan dalam pembuatan minuman yaitu wedang bandrek dan juga sekoteng. Untuk bumbu dari umbi ada bawang merah, bawang putih, serta bawang bombay. Bawang putih dan bawang merah yang berfungsi memberikan kombinasi rasa dan aroma harum sekaligus gurih pada masakan. Untuk memberikan cita rasa yang lebih ringan pada hidangan, sebaiknya menggunakan bawang bombay. Selanjutnya adalah klasifikasi bumbu dari akar ataupun rimpang. Yang pertama ada jahe, kemudian ada kencur, ada kunyit, ada temu kunci, selanjutnya ada lengkuas. Jahe biasanya digunakan untuk bumbu dasar sebagai bumbu ikan. Kunyit bisa ditambah juga sebagai bumbu pewarna dalam masakan. Sedangkan kencur ataupun temu kunci dapat digunakan pada olahan sayur seperti sayur bening. Dan juga lengkuas dapat digunakan sebagai tambahan aroma pada tumis ataupun sayur. Dan menurut keadaannya, bumbu dibedakan menjadi dua, yaitu bumbu basah dan juga bumbu kering. Apa itu bumbu basah dan juga bumbu kering? Bumbu basah adalah bumbu yang baik digunakan dalam keadaan segar. Jika bumbu segar menjadi kering, maka akan mengurangi aroma dan rasa dari bumbu tersebut. Contoh bumbu basah yaitu cabai, daun bawang, bunga kecombrang, jahe, bawang merah, dan juga bawang putih. Dan untuk bumbu kering atau bisa disebut dengan rempah, ada cengkeh, adas, biji pala, jintan, kemiri, kapulaga, ketumbar, merica, serta keluak. Untuk bumbu basah dan juga bumbu kering, perbedaannya adalah bumbu basah cepat busuk sedangkan bumbu kering awet dalam waktu yang cukup lama. Sekarang kita masuk ke dalam bumbu dasar pada masakan Indonesia. Ada 3 macam bumbu dasar pada masakan Indonesia. Yang pertama adalah bumbu dasar putih. Bumbu dasar putih dibuat dari campuran bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar. Bumbu jenis ini biasanya digunakan untuk membuat sayur lodeh, soto, opor, dan lain sebagainya. Bumbu dasar putih memiliki ciri berwarna putih. Yang kedua, bumbu dasar kuning. Bumbu dasar kuning terbuat dari bumbu dasar putih ditambah dengan kunyit. Bumbu tradisional ini digunakan untuk membuat ayam goreng, ayam bakar, soto, dan juga gulai. Ciri dari bumbu dasar kuning adalah bumbunya yang berwarna kuning. Selanjutnya adalah bumbu dasar merah. Bumbu dasar merah ini juga adalah pengembangan dari bumbu dasar putih dan juga bumbu dasar kuning yang buat dari bumbu dasar putih ditambah dengan tambahan cabai merah. Untuk bumbu dasar ini digunakan untuk sambal goreng dan juga ayam bumbu pedas
dan masakan-masakan lain yang memiliki cita rasa pedas dan berwarna merah. Untuk 3 bumbu dasar ini bisa digabungkan menjadi bumbu dasar jingga, yaitu bumbu dasar yang ditambah dengan kunyit dan juga cabai merah. Untuk hari ini, cukup sekian materi pada hari ini tentang bumbu dasar pada masakan Indonesia. Untuk selanjutnya, tugas kalian di rumah, buatlah olahan bumbu dasar. Pilih salah satu bumbu dasar antara bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, dan juga bumbu dasar kuning. Semoga materi hari ini bisa menjadi dasar untuk kalian selalu mencoba berpraktik di rumah, dan kita akan bertemu lagi. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa praktik di sekolah. Selalu jaga kesehatan di area pandemi ini. Jangan lupa cuci tangan, selalu jaga jarak, dan gunakan masker ketika keluar rumah. Cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga kita bisa dapat bertemu lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.